Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak. Iftaradallahu 'alaihi fi siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Di antara kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan rasa suka dan cinta. Dari rasa suka dan cinta inilah yang merasakan seorang hamba akan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedekatan kepada Allah ini akan semakin kuat ketika ibadah yang Allah telah tetapkan dan wajibkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah dengan cara menambahkan apa yang telah Allah wajibkan dalam pelaksanaan ibadah itu dengan menambahkan apa yang Rasulullah SAW anjurkan dalam ibadah tadi. Inilah yang diistilahkan adalah sunnah-sunnah dalam ibadah yang telah diwajibkan. Salat memiliki rukun dan juga syarat agar sah kesahihan ibadah itu dapat terpenuhi. Namun ketika ibadah yang telah kita laksanakan ini dapat kita penuhi segala syarat dan rukunnya dengan menambahkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menambah kualitas dan penghargaan Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah merupakan bagian terpenting dalam pengembangan ibadah, yang dimana dalam pelaksanaan ibadah tentu ada hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk implementasi daripada firman Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang dari Nabi SAW maka ambil, walaupun dalam yang datang dari Rasulullah SAW itu bentuknya ada yang diwajibkan ataupun hanya diberi anjuran untuk melaksanakannya. Namun seseorang yang mampu mengambil hal yang dianjurkan walaupun tidak ditetapkan atau diwajibkan oleh Rasulullah SAW, itu memiliki nilai. Itu menunjukkan bahwa kalau saja yang diwajibkan kita mampu melaksanakan hal-hal yang sifatnya anjuran, tapi kita mampu juga menguatkan pelaksanaan ibadah kita, maka ini sangat besar penghargaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam ibadah puasa yang kita laksanakan ini dalam bulan Ramadan, seyogyanya seorang mukmin tidak mengabaikan yang sifatnya sunnah-sunnah. Kita tidak boleh terjerumus dengan kalimat yang sifatnya anjuran. Sebagai seorang mukmin, siapapun sumber daripada perintah itu, apakah itu dari Allah atau Rasulnya, apakah sifatnya lazim dilaksanakan atau hanya anjuran belaka, sebagai bukti kecintaan kita pada Rasulullah pun juga kita harus mampu memberikan perhatian dan upaya keras untuk bisa melaksanakannya. Apa sunnah-sunnah ibadah puasa dan adab-adab yang seorang mukmin harus menjaganya? Di antaranya itu adalah tidak mengabaikan sahur. Justru kita harus memberi perhatian sebagai bukti bahwa ada kesiapan untuk melaksanakan ibadah puasa tadi. Sahur yang sifatnya duniawi kita melihat, tapi di balik kebutuhan duniawi itu ada nilai keberkahan, ada nilai kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada kita, yang kalau kita mengabaikan justru akan merugikan kita sendiri. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sabdanya bahwa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Jadi di antara perbedaan yang membedakan cara peribadatan kita dengan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, itu adalah sahur itu sendiri. Jadi hal ini menunjukkan bahwa makan sahur yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik kita secara duniawi, tapi dibalik daripada sahur itu sendiri ada keberkahan, ada kekhususan yang jikalau kekhususan umat Islam ini kita abaikan, itu juga mempengaruhi kekhususan, keistimewaan yang diperuntukkan kepada umat Rasulullah SAW.
Hal itu juga Nabi SAW dalam hal makan sahur ini pun memberikan keringanan. Pun kalau kita tidak mampu makan seperti makan pagi ataukah seperti biasanya, minimal kita minum dengan seteguk air, ataukah kita makan kurma, yang jelas bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita ini sebagai bukti bahwa kita siap untuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan, yang dakwali, dan ditandai dengan akhirnya makanan kita, di mana Nabi SAW ya telah memberikan batasan. Tentu ini adalah wahyu dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Batasan akhir makan malam itu untuk memulai puasa kita adalah fajar. Nah, inilah diantara hikmah daripada sahur itu. Akhir malam yang dibolehkan untuk mengkonsumsi makanan harus diakhiri sebagai bukti bahwa ini adalah akhir makanan kita yang kita siapkan diri kita untuk menahan setelahnya hingga terbenamnya matahari. Yang kedua adalah yang disunahkan adalah menyegerakan buka puasa. Hal itu Rasulullah SAW telah jelaskan seperti yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, bahwa beliau menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Seseorang akan senantiasa mendapatkan kebajikan itu saat dia mampu menyegerakan buka puasa. Itu adalah saat kita butuh, kita lapar, dan kita menyegerakan adalah kebutuhan hajatan fisik kita. Namun di balik menyegerakan berbuka ini yang tentu untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, di balik hal itu ada keberkahan, ada kemuliaan, dan ada kebajikan. Karena nilai kemaslahatan yang terdapat dalam ibadah puasa itu dapat terwujud. Di antaranya adalah kemampuan untuk menjaga diri kita dari batasan yang Allah telah batasi, yaitu terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka membuktikan dengan berbuka di awal, di akhir, disegerakan berbuka tadi, itu menunjukkan bahwa kita siap betul akan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Kapan kita diperintahkan untuk menahan, dan kapan kita diperintahkan untuk mengakhiri ibadah puasa kita dengan makan, kita telah melakukannya dengan begitu siap. Hal ini menunjukkan akan kekuatan iman seseorang. Karena salah satu indikator keimanan kuat itu adalah bersegera melakukan apa yang Allah perintahkan, ataupun yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Perilaku Nabi SAW itu adalah bersahur. Perilaku Nabi SAW itu adalah menyegerakan buka puasa. Nah, di balik itu semuanya adalah selain pemenuhan kebutuhan hajatan kita, fisik kita, dan juga tentu adalah pengamalan dari apa yang Rasulullah SAW anjurkan, sehingga ada nilai yang kita akan dapati, yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yakinlah bahwa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW adalah karunia, adalah rahmat, dan ada suatu kemenangan, di mana saat ini sangat dibutuhkan orang-orang yang mampu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, di antara hal yang dianjurkan dalam berpuasa ini adalah mentakhirkan sahur, seperti yang dinyatakan bahwa dari sahabat Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati qultu kam bainal adhan was sahur qala qad 50 ayah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabatnya itu makan sahur sangat dekat dengan waktu fajar tadi. Ya, sekitar bahwa kita membaca 50 ayat, setelah itu sudah masuk waktu fajar. Karena demikian beberapa sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang dicintai karena telah mengikuti Rasulullah SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.